dalam kasus ini ya, itu kelihatan sekali terjadi penggiringan opini ataupun pemberian penjelasan-penjelasan yang menyesatkan masyarakat. Kalau keterbelaan dulu, zaman dulu ya orang berkelahi kan di lapangan. Tapi kalau sekarang keterbelaan ini dalam pikiran ini sangat berbahaya kan Pak. Karena apa? Ungkapannya bisa dikeluarkan lewat buzzer. Nah, kenapa kasus ini nggak akan mungkin selesai Pak? Karena masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Saya yakin Pak Presiden itu memberikan amnesti pada beliau-beliau yang pernah di Prodeo itu ya. Itu hanya karena begini, ayolah kita bersatu. Jangan sampai kita berantem ya gitu kan. Kan itu sudah lewat gitu kan. Itulah strategi dari Pak Prabowo memberikan amnesti itu. Pemirsa, selamat datang kembali di OTT On The Table, podcast yang selalu menghadirkan narasumber yang kompeten untuk mengedukasi publik dimanapun berada. Dan hari ini senang sekali kita kehadiran narasumber kita yang di awal-awal kita buka On The Table ini ada beliau. Selamat datang Pak Irjen Pol Arianto Sudadi, Purnawirawan. Kenapa penting kita hadirin Pak Arianto? Karena dalam catatan kita, Pak Arianto adalah orang yang sangat aktif bicara tentang kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dengan perbuatan menuduh ijazah Pak Jokowi sebagai palsu. Dan hari ini senang sekali, selamat pagi, ini kita podcastnya pagi sekali nih buat kita nih Pak. Tapi Pak Arianto masih semangat, sehat ya Om ya. Kita panggil Pak Arianto itu Om Arianto. Oke, Om, sudah lama kita tidak mendengar Om bicara. Ketika terakhir udah mulai panas-panas tuh kan. Awalnya termasuk narasumber yang sering dijadikan acuan untuk bicara tentang kasus ini. Lalu kemarin anggaplah kita udah sampai di ujung. Nah, sebagai tokoh yang ikut mengawal atau mengikuti perkembangan kasus ini, bagaimana Om Arianto melihat perkara ini sampai sekarang? Baik, terima kasih saya ini diundang ya. Jadi saya memang dari dulu ya, tampil saya di depan publik itu untuk kasus ijazah ini. Misi saya adalah saya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi dari sudut pandang kepolisian yang saya geluti kan, yang saya tahu kan dari sudut pandang kepolisian. Dan saya merasa terpanggil untuk ngomong dengan rakyat ini karena apa? Saya melihat bahwa dalam kasus ini ya, itu kelihatan sekali terjadi penggiringan opini ataupun pemberian penjelasan-penjelasan yang menyesatkan masyarakat. Ini perlu saya luruskan, gitu kira-kira. Dan saya kenapa saya jadi begitu? Karena apa? Akibat daripada kasus ijazah ini mengakibatkan keterbelahan, Pak. Keterbelahan antara dua pihak, yaitu pihak yang menghujat, yang membenci, menendam Pak Jokowi, melawan pihak yang mendukung Pak Jokowi itu. Entah pendukung itu relawan ataupun advokatnya ataupun publik yang sentimen dan sebagainya itu. Itu terjadi keterbelahan Pak itu, dan makin lama makin tajam keterbelahan itu kan. Nah, walaupun dulu di dalam putusan Mahkamah Agung kan dikata MK ya, katanya mengatakan keterbelahan itu nggak apa-apa kalau belum terjadi gejolak di masyarakat. Nah, itu saya agak nggak begitu sependapat itu karena apa? Ini keterbelahan ini memang nggak terjadi di masyarakat, tetapi kan sudah ramai di masyarakat media. Apakah kita itu kalau melihat keterbelahan, kalau sekarang ini zaman medsos sekarang ini ya, kalau keterbelahan dulu, zaman dulu ya orang berkelahi kan di lapangan. Tapi kalau sekarang keterbelahan ini dalam pikiran ini sangat berbahaya kan Pak. Karena apa? Ungkapannya bisa dikeluarkan lewat buzzer. Benar.
Iya enggak, itulah yang sehingga banyak tindakan anarkis di lapangan. Dan itu bisa bom Itulah waktu yang jadi. harusnya itu kita cegah. Ini saya koreksi, bukan koreksi lah. Boleh, kita kan boleh menyampaikan pendapat ya. Yeah. Jadi saya usulkan pada ada juga nanti yang menggugat itu supaya itu yang namanya kalau kegaduhan itu belum sampai ada di sosial berarti bukan kegaduhan. Saya nggak begitu sependapat dengan itu. Karena sekarang dunia justru kegaduhan itu medsos justru menguasai kan Pak. Menguasai mindset masyarakat di lapangan itu. Trump aja pakai itu kan. Iya kan gitu. Itulah. Itu jadi semangat saya masuk. Makanya saya senang karena apa? Ini sudah pada ujung yang saya harapkan. Dulu kan saya udah pertama kali menyampaikan ya. Kasus ini adalah kasus yang simpel sih. Apa sekedar ijazah palsu. Kalau saya jadi penyidiknya waktu itu ya. Seandainya kasus cuman ijazah palsu atau fitnah karena ijazah palsu itu. Saya sebagai penyidik estimate saya ini 2 bulan kasusnya selesai. Nggak usah pakai saksi sampai 100 sampai bukti 700 kemarin itu nggak perlu. Cukup waktu itu saya pikir-pikir ya kira-kira 20 saksi dan ahlinya 4 atau berapa butuh bukti material itu dikirim ke jaksa, selesai itu urusan itu sebetulnya ya. Tapi kasus ini kan yang terjadi seperti dulu saya sampaikan pertama kali. Ini kasus yang entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Tuduhan menggunakan ijazah palsu ya, saya lebih pertegas karena bukan tuduhan ini ijazah asli atau bukan. Yang dituntutkan oleh mereka itu kan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu kan gitu kan. Ya itu untuk pileg, pilpres, untuk waktu wali kota dan sebagainya. Kan gitu ya. Gitu. Tapi yang terjadi ini adalah antara kelompok yang pendendam atau pembenci Pak Jokowi melawan pendukungnya. Nah, kelompok pendendam atau pembenci itu bisa kita kelompokkan waktu itu ya. Ada 4 saya bilang tuh. 1 orang yang pernah dipecat. Nah itu lihat aja sekarang ke belakangan kan muncul semua itu siapa-siapa. Oh ya dulu yang pernah dipecat. Kelompok 1 terus tapi kelompok mereka itu bukan berarti kelompok yang tahu satu sama lain tahu kemudian bergabung, bukan Pak. Karena kelompok ini yang memanfaatkan situasi ini gitu. Maksud saya gitu. Ya, jadi kelompok yang kepentingannya sama sehingga masing-masing mendukung kan gitu kan. Betul. Mendukung dari versi mereka. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dulu kelompoknya pernah kelompok ekstrem yang pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi yang selama ini kan dia dimanjakan oleh penguasa kemudian dibubarkan Pak Jokowi. Marahnya bukan main dong gitu. Tunjuk sendiri, saya nggak akan nunjuk di sini nanti jangan hanya provokator itu kita saya. Paham. Yang ketiga adalah kelompok yang kalah perang istilah saya. Kalah perangnya itu kalau zaman sekarang kan Indonesia ini perangnya kan bukan perang antara penjajah dengan yang dijajah, bukan perang dengan musuh, tapi perang politik. Ya gitu kan gitu yang kalah dalam politik pilpres maupun pileg. Lihat aja lah siapa-siapa yang muncul belakangan ini kan gitu kan. Orang gede di belakang katanya saling tuduh menuduh kan muncul kebermunculan. Jadi teori saya dulu terbukti kan gitu. Itu dari aspek itu. Yang keempat adalah asing. Asing itu kenapa? Amerika karena terganggu tambangnya diambil, Freeport diambil oleh karena marah dengan Indonesia kan. Maka dia pasti bikin keonaran terus. Itu anunya. Mereka tujuannya gitu. Terus atau Eropa yang kita melawan WTO itu kan segala macam. Ya kan itu yang sampai sekarang belum selesai kan hilirisasi ditolak. Nah, jadi keempat ini Pak, ini memanfaatkan isu itu untuk bikin keterbelahan dan keinstabilitas di Indonesia itu yang terjadi kayak gitu. Makanya kasus ini jadi rame dan melibatkan orang banyak. Nah, kenapa kasus ini nggak akan mungkin selesai Pak? Karena masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Sementara yang hari ini yang kelompoknya yang ini tadi 44 itu tadi dia menggunakan dalih ataupun alasan pembuktiannya itu pembuktian yang bukan pembuktian yang dipakai untuk di peradilan. Contoh kalau orang menuduh orang itu ya, itu kalau yang sistem hukum yang berlaku kan dia akan menunjukkan bukti-bukti yang valid untuk di persidangan itu yang dibawa ke pengadilan. Saksi ini. Nah, ini kan terbalik. Ini kan tidak menggunakan itu kan gitu kan. Nanti Pak Jokowi yang buktikan gitu. Ya nanti kita kasih contoh itu. Ini oke lah. Sekarang kita kasih contohnya ya. Ketika dia melaporkan kepada Mabes Polri bahwa ini gunakan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ketika oleh Mabes Polri ditanya mana buktinya ijazah palsunya itu, kan tidak ada. Yang disodorkan ke sana kan cuma fotokopian atau apa. Nggak ada.
Justru dia bilang, nah itu salahnya Pak Jokowi nggak mau nunjukkan ijazah itu. Contohnya kan kayak gitu. Nah, kan itu kan Sampai sekarang loh Pak. sampai sekarang itu dan itu mereka merasa benar caranya itu saya bilang itu tadi. Makanya ini nggak akan mungkin selesai ya perkara ini. Karena apa? Itu tadi masing-masing ini teorinya pakai pembuktian yang di medsos. Tiap hari dia bikin framing, mulai dari pengacaranya pun begitu tampil pertama kali dengan saya dulu mengatakan ini ada pasal yang diselundupkan. Ya itu Refli sering pakai bahasa. Ya saya nggak nuduh lah siapa pokoknya. Nggak, tapi kan, itu kan sampai sekarang semua ternyata masih pakai framing itu pasal yang diselundupkan. Padahal kalau menurut pemahaman saya ya kan, saya kan penyidik ya 30 tahun jadi penyidik. Yang namanya laporan polisi itu Pak, laporan polisi itu adalah orang misalkan Bapak yang lapor, Pak saya dihina kan, baru ngomong gitu kan. Oke lah saya terima penghinaan itu, tapi buktinya apa? Oh ini Pak, ini rekamannya ada ini ya. Oke. Saat kita menerima laporan Pak, kan kita kan baru menampung itu aja bukti awal yang ada. Tapi kemudian ketika penyidik itu melakukan penelitian kembali, meriksa ternyata banyak sekali ini, bukan hanya ini doang kan. Itulah yang dikatakan dulu waktu pertama kali itu, bukan hanya ijazah itu palsu apa tidak, bukan hanya memfitnah, tapi ada juga menyerang kehormatan ini dan sebagainya, sehingga ada pasal-pasal yang dimasukkan oleh penyidik selama ketika menerima laporan itu. Tapi di framing oleh mereka kan pasal yang diselundupkan sesuai dengan titipan daripada pelapor. Yang lebih sadis lagi, dulu di dalam laporan kan cuma sekian pasal, betapa jahatnya dia ternyata. Dan itu waktu itu ngomongnya, Pak Jokowi ngomongnya kan cuman saya tidak melaporkan dia apa-apa. Ternyata dia jahatnya tuh pasalnya sudah ada dulu, saya laporan betul. Itu kayak gitu Pak sanggahan mereka kan. Jadi mereka itu menggunakan opini publik untuk nyerang. Dan kemudian pakai menyebarkan sesuatu yang tidak benar terus-menerus sehingga dianggap kebenaran. Dan mereka berhasil rupanya. Kalau menurut saya yang tadinya yang tidak ikut-ikut dalam itu pun jadi tertarik Pak gitu. Pejabat yang tadinya nggak ikut itu pun tunjukkan dong itu Pak Jokowi gitu kan. Keberhasilannya karena ditopang oleh tokoh-tokoh besar itu juga. Termasuk kalau yang jelas pertama kali itu ya karena menggunakan medsos Pak yang menguasai dunia kan kayak gitu. Nah sementara sebelum lupa di lain pihak Pak Jokowi hanya melaporkan ke polisi, dia menyerahkan kepada prosedur hukum yang sudah berlaku. Nah itu kan di framing juga kan. Pak Jokowi katanya mengendalikan peradilan, kayak itu. Saya sebagai penasihat ahli dianggapnya kok bela Pak Jokowi gitu. Itu padahal misi saya hanya memberikan pencerahan pada masyarakat. Jangan sampai disesatkan oleh ini orang yang memframing aparat ini kan gitu. Sampai sekarang kan masih memframing terus kan. Bahkan sudah tujuannya sudah selesai pada penyidikan pun masih terus gitu. Itulah yang saya tentang gitu. Jadi dalam perkembangan selanjutnya Pak pada 4 kelompok itu tadi Pak ya tuh. Saya perjelas contohnya dulu kan. Pertama kali kan yang dimasalahkan kan ijazah. Ijazah lari kemudian kepada tesis skripsi. Skripsi lari pada KKN kan gitu kan. Lari lagi kepada ijazah SMA, SMP. Nah, belakangan ini ada isu mengenai lengserkan Gibran, masuk Gibran dilengserkan masuk kan gitu kan. Jadi arahnya kan ke situ, jadi menggiring poin keterbelahan itu ke situ. Itulah yang saya nggak terima Pak itu. Ini berbahaya kalau dibiarkan gitu. Sampai mereka contohnya Pak ya, ijazah palsu sudah digugat kan lewat hukum perdata, sudah divonis kan itu kan. Divonis sudah dihukum orangnya. Nah, hanya sayangnya waktu itu kemudian dikasih amnesti oleh Presiden. Presiden ya Pak Bangtri sama itu siapa tuh Pak Gusnur. Saya yakin Pak Presiden itu memberikan amnesti pada beliau-beliau yang pernah di Prodiu itu ya. Itu hanya karena begini, ayolah kita bersatu. Jangan sampai kita berantem ya gitu kan. Kan itu sudah lewat gitu kan. Itulah strategi dari Pak Prabowo memberikan amnesti itu. Tapi ditafsirkan oleh mereka dan disuarakan oleh semua itu presiden saja itu udah melindungi kan itu kita bahwa ini sampai ini dikriminalisasi istilahnya dia kan dikriminalisasi, dizolimi. Hukum yang sudah dibuktikan dengan putusan vonis apa ingkrah saja bisa ditafsirkan sebagai suatu hukum yang kriminalisasi. Termasuk juga laporan yang baru kepada mereka itu kan, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi mulai April di mana itu jadi ramai banget itu Pak. Kami dikriminalisasi. Sampai sekarang mereka masih dikriminalisasi. Padahal mereka yang menantang kan di awalnya. Laporkan saja.
kalau proses yang dilakukan itu kan dia sudah melapor ke Bareskrim, tapi karena Bareskrim tidak menerima data awal itu, sehingga kan laporan tadi kan karena nggak ada bukti awal, Pak. jadi Nggak akan bisa diteruskan ke penyidikan kan, jadi cuma penyelidikan. Stop. Kebalikannya Pak Jokowi lapor kepada polisi dan sebagainya. Dikumpulkanlah sampai bukti 700, Pak. Coba bayangkan buktinya 700 biji. Ya, kemarin berkas itu dibawa ke kejaksaan duga dulu ini nanti kayak dulu dari pertama kali saya udah bilang ini nanti kayak berkas korupsi nih, tingginya 1 meter. benar itu. Iya kan gitu. Memang bayangkan orang saksinya aja 100 berapa itu, ahlinya aja 20 atau berapa itu. Kan itu udah itu masih dibilang dikriminalisasi, nggak terima dia diterapkan sebagai tersangka. Kan gitu kan, ngomong di mana-mana bahwa ini dikendalikan oleh SOP Solo, dikendalikan oleh ini Solo, kan ngomong Solo. Gitu. Nah, Pak rakyat yang nggak ngerti kan, oh iya ya Pak Jokowi mau kayak gitu kan, gitu kan. Dia ngomong dikriminalisasi, terus dia di dalam talk show ngomong, kapan saya menghina? Itulah Pak yang saya nggak heran. Tiada hari tanpa penghinaan kalau kita lihat di televisi kan. Saking banyaknya jadi dia lupa. Kan kita kan mesti pakai kaos dibuka ini. Apa? Isinya menghina. Jadi dan yang itu di ruang publik. Menghinanya pada jutaan orang kan yang ngelihat kan gitu. Dia sadar kan bahwa itu. Nah itulah yaitu. Tapi perbuatan yang menurut umum bisa ditafsirkan itu sampai suatu tindak pidana pun, dia dengan vulgarnya menyatakan bahwa saya dikriminalisasi. Yang tercetak kan kayak gitu. Nah akibat daripada penggiringan kayak gitulah, jangankan orang awam ya, yang namanya jenderal, yang namanya bekas menteri itu pun bisa terbelah Pak sekarang mengatakan bahwa wah ini memang akhirnya ngasihkan pendapat-pendapat yang mestinya tadinya itu kita anggap itu nggak akan mungkin lah seorang pakar ngomong kayak gitu. Ternyata dia ngomong gitu karena keyakinannya emang kayak gitu. Ya kan gitu. Jadi itulah yang terjadi. Makin masifnya keterbelahan itu tadi, makanya saya bilang Pak ini nggak akan selesai kalau tidak sampai di pengadilan. Yang di pengadilan pun masih diunggat-unggat, yang dulu kan nggak selesai sampai sekarang. Itu terus kemudian ini keterbelahan yang hasil daripada framing itu contohnya saja ya. Dulu kalau menurut pendapat saya Pak, kalau membuktikan ijazah itu sama juga membuktikan ijazah apa uang palsu. Kan gitu kan contohnya. Betul. Gitu kan. Iya. Pak saya beli sapi saya dibeli dengan uang palsu oleh orang lain. Lapor ke polisi pasti mana uang palsu ini Pak. Kan ada bukti awal itu uang palsunya gitu kan. Jadi kan tuduhan saya kalau sapi saya itu dibeli dengan uang palsu, kan saya menuduh orang yang membeli menggunakan uang palsu. Kan gitu kan logikanya. Nah, terus kemudian ini Pak ini ada ijazah palsu. Ini tuduhannya sekali lagi saya sampaikan menggunakan ijazah palsu kan, bukan ijazah Pak Jokowi palsu bukan. Menggunakan ijazah palsu yaitu untuk pileg, pilpres dan sebagainya itu kan. Itu. Nah, kemudian ketika lapor ke Mabes yang sampaikan apa kan cuma fotokopi dari unggahan si Dian Sandi yang atau saya nggak tahu lah. Yang jelas waktu itu Mabes Polri mau minta ijazah yang dianggap itu palsu, tidak ada buktinya. Tidak ada alat bukti yang awal, ya dihentikan dong, nggak bisa naik ke penyidikan. Itu penyelidikan. Itu sudah dibilang apa direkayasa bahwa aparat sekarang ini kan kayak gitu yang dibangun kayak gitu. Nah sampai sekarang pun akibat daripada penjelasan kayak gitu yang kepada masyarakat, sampai pakar pun sekarang kan ada yang berpendapat berbeda dengan yang awal mula dulu. Seperti tadi ya saya katakan ya, kalau saya membuktikan ijazah itu Pak, itu gini. Kalau seseorang memiliki, saya taruhlah, saya mempunyai ijazah palsu, ijazah akabri palsu. Untuk dibuktikan Pak, apakah saya ini berijazah akabri atau mana apa ijazahnya yang harus asli? Kan esensinya harus dikatakan apakah saya ini benar-benar lulusan akabri dan memang berhak mendapat ijazah. Meskipun kemudian ijazahnya hilang, kemudian saya bikin duplikat supaya saya masih dikenal sebagai tamatan akabri gitu ya. Saya pasang di sinilah saya di rumah saya ini loh saya ijazahnya akabri gitu. Kan membuktikannya kan bisa tanya ke akabrinya dong. Betul. Tidak pada kertasnya yang saya pegang kan gitu kan. Seorang mempunyai ijazah itu Pak, itu asli apa tidak itu kan. Atau kata lain gini, seorang yang memang hak mendapatkan ijazah, berhak dianggap sebagai lulusan berijazah itu buktinya adalah apakah saya pernah mengalami pendidikan atau buktinya adalah saya memegang ijazah asli. Kan tidak. Kan gitu kan Pak. Karena mungkin juga saya dulu
sudah punya ijazah asli di Akabri kemudian tercuci atau hilang atau kebakar gitu kan. Saya kan terpaksa bikin duplikatnya. Yeah. Tapi karena waktu itu saya pikir kalau duplikat kurang jelas, wah ini kan saya bikin aja di Pramuka misalnya gitu ya, palsu gitu. Betul. Kemudian itu saya pakai. Apakah itu saya tuh kemudian melanggar? Saya menggunakan ijazah palsu? Kan tidak. Itulah jadinya makanya itu dengan adanya pemahaman seperti itu ya. Dulu penyidik begitu disampaikan bahwa itu penggunaan ijazah palsu, pasti dia akan larinya cek dulu ke UGM kan. Dicek sekolahnya, pendaftarannya, ininya, semua record administrasinya lengkap di sana ada. Teman-temannya, foto-foto ini dan sebagainya ada kan gitu kan. Itu masuk kayak gitu dianggap itu dulu orang UGM disetir oleh Pak Jokowi untuk mendukung kepalsuannya dia. So ini publik supaya tahu lah. Itulah yang terjadi selama ini Pak gitu. Yeah. Akhirnya apa? Para pakar pun ngomong, ini harusnya kasusnya jangan pemfitnahnya dulu. Buktikan dulu ijazahnya itu palsu. Gitu. Nah itu tadi makanya saya tanya esensi daripada menggunakan ijazah palsu itu. Apakah kepada ijazah ini palsu apa tidak? Tapi kan kepada apakah orang itu berhak mendapatkan ijazah apa tidak? Kan harusnya kan kayak gitu Pak. Iya. Iya kan? Jadi betul. Kita tidak lagi kepada apakah ini ijazahnya ini asli apa palsu. Karena yang namanya ijazah palsu ya Pak. Kemarin waktu itu dulu pertama kali dia membuktikannya. Waktu si Resmen belum sadar itu kan. Belum sadar. Wah dia mau ngaku ahli gini pakai teori gini kayak gitu kan. Buktinya apa? Dia membuktikannya dari skripsi. Skripsi saja itu diperdebatkan skripsinya asli apa tidak. Itu kan gak masuk akal Pak. Teman saya Pak dulu satu kamar itu lulusan Akabri. Itu saya tahu persis Pak. Dia gak bikin, kalau istilah kita dulu apa taskap atau apa itu. Bukan skripsi ya. Yeah. Saya tahu persis dia gak bikin skripsi. Saya bikin. Mau sampai dikejar-kejar. Dia gak bikin. Sampai terakhir dia dilantik juga oleh presiden. Apakah kita bisa katakan bahwa dia ijazahnya dia palsu? Kan tidak kan Pak. Itu tadi kalau mengatakan jadi karena skripsinya palsu maka ijazahnya sudah palsu. Kan kayak gitu kan. Itu tesisnya Rismond kemarin itu. Nah dulu kan gitu. Saya udah bilang Anda itu penelitiannya oke lah. Tapi penelitian abal-abal saya bilang tuh. Kenapa abal-abal? Nggak sesuai dengan metode. Kalau yang nanya metode itu Pak forensik apa itu mesti ada pembandingnya. Identik apa enggak kan gitu. Nah ini kan nggak ada yang aslinya nggak pernah pegang Anda. Yang cuman pakai turunan-turunan ini yang sudah dimanipulasi lagi datanya itu kemudian dianukan sebagai ini penelitian itu. Dan kemarin dia bicara di sini dia kemudian menemukan beberapa jenis skripsi yang di dari dulu sudah diomongkan Pak. Itu ketika dia berdebat gitu Pak, saya menangisnya pada mereka itu karena saya kebetulan waktu gelar khusus itu Pak, kan kita datangkan yang dari Gama. Dari Gama waktu itu ngomong, Pak, yang namanya ijazah skripsi Pak, yang tidak ada lembaran pengesahan gitu Pak itu, yang terpisah. Dari 90 atau 80 orang itu hampir 50% kayak gitu Pak, ada yang hilang, ada yang ini, apalagi lembarannya juga tidak sama kertasnya kan yang ngetik itu kan biasanya kalau dulu diketik sama kertasnya, tapi begitu minta lembaran pengesahan, dia kan pakai lembaran tersendiri itu Pak, minta tanda tangan. Itulah ada yang ditaruh di situ, ada yang tidak itu. Itu sudah saya sampaikan. Tapi itu kan diselundupkan oleh dia kalau ngomong di lapangan-lapangan itu bahwa ini dianggapnya Pak Jokowi itu mengkoordinir oleh teman-temannya itu untuk atau Gama itu melindungi anunya Pak Jokowi kan gitu. Mereka menyelundupkan fakta. Terus kemudian mengenai masalah tanda tangan itu rektor itu kan sudah dijelaskan oleh Pak ini rektor ini segini diangkat tapi inaugurasinya baru ini Pak gitu. Biasa kan itu Pak, sehingga kadang-kadang dipakai Pak. Ejaan OE dengan U itu Pak. Saya pun namanya Arianto Soetadi dulu. Di rapot saya dulu tulisannya Soetadi, rapot SD saya. Tapi saya dalam hal ini saya tulis Sutadi, kadang-kadang Soetadi, kadang-kadang itu. Apalagi saya penyidik ya. Penyidik itu banyak sekali dulu ada pemalsuan kasus itu. OE, U itu tidak dijadikan data bahwa itu bukti bahwa itu bukan asli, bukan sah Pak itu. Nah itu ya, tapi udah diterangkan pun ngotot mereka gitu. Kemudian berangkat ke Karya Bakti KKN gitu. Sampai dicek sana gini. Seandainya Pak Jokowi itu, saya bukan bela Pak Jokowi ini saya hanya mendudukkan persoalan tuduhan ijazah palsu itu. Ijazah palsu yang petuduhannya hanya dengan pembuktian bahwa dia menemukan ijazah yang dipakai itu adalah ijazah palsu. Kan judulnya kayak gitu Pak.
yang sampai di KPU segala itu kan yang diambil kan yang sudah hanya dilegalisir. Perbedaan apa tuh Pak? Peresmian apa tuh namanya keabsahan itu kan legalisir beda aja diributkan, nggak ada tanggalnya. Saya pikir ngapain itu dalam rangka membuktikan bahwa ini ijazahnya ini palsu. Kan. Oh, berarti dia waktu itu dia menggunakan ijazah yang ini yang seperti ini kan, kopinya kayak gini. Berarti dulu yang palsu kan. Itu kan nggak masuk akal. Tapi karena kehebatan mereka itu gini, akhirnya kan sekarang muncul para ahli yang saya sebutkan tadi. Ya ini harus ini dulu dong, dibuktikan dulu di pengadilan. Asli apa dan itu harus dihadirkan oleh Pak Jokowi, baru sah itu. Karena kalau tidak dihadirkan nanti terjadi kedoliman seperti yang dulu itu Pak Bambang Nur itu dihukumkan gitu kan. Itu jadi kan ini nggak masuk akal Pak. Disitulah saya agak prihatin sekali karena kemarin itu apa? Jangankan orang rakyat jelata ya yang nggak mengerti apa, yang paham hukum pidana ahli pun ya akhirnya terjebak untuk mengarahkan bahwa ini nggak benar nih kalau kasus ini diteruskan, harus ini dulu. Itu kan gitu kan. Iya, sekarang saya begitu. Untungnya selama ini saya dulu mengamati siapa mantan hakim siapa itu, beliau yang tegas mengatakan nggak bisa ini udah. Tidak perlu dibuktikan ijazah ini palsu apa tidak kan gitu kan, cukup kepada agama ditanyakan apakah itu sah asli apa berjasa apa tidak, ya sudah kalau itu berarti memang itu segitu berarti dia Pak Jokowi pasti punya ijazah yang sah kan gitu kan. Betul. Jadi prosesnya langsung kepada penistaan aja kan gitu. Nah waktu itu kan saya kan beralih ini kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Nah, berarti kan wah ini kan berarti disetir kasusnya yang jalan hanya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sementara kita dipunir kan gitu kan. Udah kita utarakan tadi kan ini nggak bisa jalan karena nggak ada bukti awal yang cukup. Ini saya sampaikan ini Pak nanti yang diproses oleh Polda itu Pak itu dasarnya ada LP di samping dari Pak Jokowi sendiri dari relawannya yang dari polsek-polsek itu itulah yang nanti akan diproses gitu. Nah kemudian apa yang diproses adalah ada bukti-bukti yang dilaporkan di sini. Termasuk juga bukti itu Pak. Kalau dulu kan didalilkan bahwa ini laporannya April, kemudian yang ditanyakan kan peristiwa ini sebelumnya. Jadi kan saya nggak ngerti, saya jawab aja nggak ngerti gini. Saya dipaksakan harus tahu itu kan kriminalisasi kayak gitu. Dia tidak tahu bahwa ketika bulan April ini Pak dilaporkan 30 April. 30 April yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian yang disusukan pada yang lain-lain juga di sini gitu Pak. Mulai April kan tampil terus di TV itu Pak. Betul. Berapa kali penampilan dan tiada hari tanpa penghinaan yang disampaikan kalau dia tampil gitu. Nah ini kan itu Pak jual barang bukti bahwa dia tuh sudah menghina. Memfitnah. Dengan kekehnya dia mengatakan itu jasa palsu kan itu. Kan gitu ya. Nah, sampai 6 bulan atau sekarang udah 1 tahun kan ya itu. Itu masih dianggapnya bahwa mereka tidak salah. Sayangnya itu tadi muncul para pakar yang mengatakan ya ini buktikan dulu jasanya asli apa tidak, baru ini adil tuh dikasihkan ini fitnah apa tidak. Saya sampaikan dari pertama kali ya, Pak. Nanti dari Polda Metro itu Pak pasti bukti yang dikumpulkan ini Pak. Ini satu untuk membuktikan apakah memang Pak Jokowi itu benar-benar diluluskan dari Gama. Itu pasti dilihat karena saya melihat bukti yang dikumpulkan itu Pak. Bukti waktu dia KKN juga ada berkasnya. Bukti alumninya juga dia ada. Bukti skripsinya juga itu tadi pemberian gitu. Registrasi utang sampai utang buku ke perpustakaan aja ada di situ. Itu yang disampaikan oleh rektor UGM. Yang waktu debat sama Rismon itu saya waktu itu saya nggak habis ini Pak Rismon itu orang gila Pak ya. Kan tanyanya gini. Gimana Bapak tahu Bapak Pak Jokowi pernah ke kuliah di sana? Loh saya ini kan dosennya. Saya dosennya, teman-temannya saya hafal semua. Sana bukti-buktinya ada di perpustakaan gini. Itu waktu Resman belum sadar waktu itu. Itu belum sadar. Segitu dahsyatnya Pak waktu itu yang saya harus counter gitu kan gitu. Tapi alhamdulillah menurut saya Pak ini Tuhan yang memberikan keselamatan kepada bangsa kita. Tuhan menunjukkan si Resman sadar. Itu kalau enggak karena Tuhan itu Pak enggak sadar si Resman itu sampai sekarang mungkin. Nah, untung ya itu dapat wahyu dia. Ya, iya, kalau bagi saya berdoa itu juga doa saya. Waktu itu Tuhan dikasihlah kita itu pencerahan rakyat jangan sampai dibohongin dengan kecurangan itu. Nah, dilala kok Pak Rismon mau sadar itu kan di luar dugaan Pak. Yang dulunya segitu garangnya kan Pak gitu. Sampai dulu saya ngomong loh sama Pak Tito sama kepala lapor yang dibilang itu.
Pak Tito tantang saya tangkap saya kalau berani kan gitu kan. Saya bilang Pak ini Bapak bikin laporan supaya polisi bisa nangkap gitu. Tapi mereka kan pada nggak mau kan. Pak Tito juga nggak ngomong-ngomongin. Kepala lapor yang sudah jadi Brigjen itu yang ngomongkan itu lapor apa tuh kasus Jessica kan gitu kan. Jessica ya. Itu segitu garangnya. Kok bisa berbalik itu Pak? Coba gimana? Hidayah. Kalau bagi saya itu dari Tuhan yang, tapi dari front mereka kan, ya itu karena semuanya udah dikondisikan nggak gitu kan tuduhannya kan. Yeah. Itulah Pak. Jadi ini selama 1 tahun ini yang terjadi adalah pertempuran untuk meyakinkan pada rakyat bahwa ini mereka betul sebagai peneliti, sebagai bangsa, pejuang yang betul-betul gitu kan, yang kan gitu. Nah celakanya ada juga yang terpengaruh. Iya. Harus itu pahlawan tuh harus menyampaikan kebenaran, harus dilindungi kan kayak gitu. Ya nggak apa-apa itu orang lain kan. Karena mereka pahlawan sampai kemarin mau diambil gambarnya aja saat mereka pakai rompi oranye. Menurut Refli itu jangan dipermalukan lah, semua ya, tersangka gitu. Nah, kalau kita mau ngomentari itu sih ya, lebih konyolnya lagi contohnya gini Pak, contohnya begitu ditangkap gitu, jangan dibawa ke rumah sakit. Dia nggak sakit kan gitu kan. Oke. Kan saya melihat ngomong gitu kan, jangan dibawa rumah sakit. Dia nggak sakit kan. Oke. Nah, tapi polisi kan ngomong sesuai dengan prosedur. Itu memang harus Pak. Kalau orang tersangka itu hanya prakteknya bisa dokter datang udah kata. Oke lah gitu. Pertama kali kan dia melarang untuk dibawa ke rumah sakit kan. Yang kita dengar di podcast gitu. Apa belakangnya? Setelah sampai di sana, oh ya dia memang sakit. Padahal itu keterangan itu memang karena sakit apa? Karena dokter menemukan tensinya waktu itu ada 400 atau berapa gulanya Pak gini, sehingga dokter menyarankan ini harus rehat dulu, rawat inap gitu. Nah kan dia protes lagi kan, jangan dibawa ke rumah sakit kan waktu itu pertama kali, terus kemudian dia nggak boleh dikeluarkan dari rumah sakit waktu malam-malam nggak mau diambil gitu. Penyitikan waktu ini yang terjadi kelasnya kemarin, mereka punya peluru karena apa, jam 11 malam kan oleh penyidik disuruh dipindahkan sebelum besoknya tuh terjadilah kelas waktu itu sehingga disapa itu terus. Tapi anehnya apa kan, waktu itu kan dibilang gitu nggak sakit, ternyata minta kursi roda kan. Betul. Ada yang pakai kursi roda. Begitu itu oleh penyidik dinyatakan sudah sempurna gitu ya, sudah bisa dibawa gitu, dengan alasan nggak ada tuh pemindahan jam 11 malam kan kayak gitu kan. Itu dengan itu kemudian memframing bahwa kita tuh sewenang-wenang. Itulah Pak. Jadi apapun yang dikerjakan oleh aparat selama ini di framing seakan-akan aparat itu dikendalikan oleh Solo. Itulah yang disampaikan, itulah makanya saya itu. Dan framing itu Pak Arianto, mohon maaf, itu seperti dijustifikasi oleh kejadian kemarin. Ya kan, karena di Polda ditahan, itu di Kejaksaan. Nah, itulah Bu, itu puncaknya. Akhirnya tadi benar kata Pak Arianto, keterbelahan itu berimbas pada membenturkan dua institusi penegakan hukum ini jadi. Seolah-olah ini yang kebetulan sekarang itulah Pak yang saya tidak terima ya. Sorry ya, saya kan boleh berpendapat. Tidak menuduh, boleh berpendapat. Cara yang mereka bikin itu Pak, mereka membuat benturan-benturan antara rakyat dengan aparat. Dulu antara rakyat dengan aparat. Semua aparat kita itu sudah melakukan tindakan gitu. Menurut saya sudah berlebihan loh Polda Metro itu. Memberikan kesempatan untuk gelar ulang di semua. Memeriksa laboratorium tandingan seperti tapi kan nggak ada yang mau. Ya kan, tapi kan sudah diturutin Pak. Saya pernah baca itu. BRIN ditanyakan, UI ditanyakan, POM ditanyakan. Mereka nggak berkapasitas untuk itu kan. Tapi itulah kehebatan saya menurut saya. Kok sabar-sabarnya gitu ya. Kalau saya waktu itu saya nggak, penyidiknya saya nggak saya kerjakan itu Pak. Saya nggak tanya ke BRIN, cukup polisi karena saya yakin bahwa itu. Tapi ini polisi ingin membuktikan secara perfect gitu. Itu dikerjakan. Itu loh. Kita sudah aparat ya, bukan kita. Aparat sudah mengerjakan, sudah mengakomodir semua kemauan mereka demi supaya keadilan gitu. Nah, tapi mereka masih memframing pada rakyat bahwa kita tuh kriminalisasi. Kemudian sesuai SOP Solo lah, kan kayak gitu dan sebagainya itu. Nah, termasuk puncaknya yang kemarin itu Bapak bilang mengenai ini Pak, kan ini sudah ditangkap tapi kok kemudian nggak ditahan. Ini momen terbagus Pak untuk menjelekan aparat. Disitulah kita framingnya. Kita dibenturkan dengan kejaksaan. Caranya cara membenturkan rakyat itu. Saya mengutuk ini polisi gini.
Tapi saya mengapresiasi ini jangan gini. Ya, betul. Cuman mereka juga tidak kompak juga. Tifa juga masih menyampaikan terima kasih sama polisi. Ini pengacaranya yang belakang, pengacara yang belakang itu yang muncul bahwa ini jaksaan wah lebih hebat dari ini. Itu kan namanya membenturkan antara polisi dengan jaksa, Pak. Gitu, Pak. Jadi ya, kemarin kemudian mengenai masalah penahanan dan tidak penahanan. Ini saya langsung itu aja ya. Jadi kita bagi polisi, Pak, sebagai penyidik ini selama ini mulai dari April yang menerima laporan dari Pak Jokowi itu kalau bisa dulu kan maunya cepat-cepat diselesaikan. Saya sampaikan gitu. Tapi kan karena usilnya mereka sehingga kita nggak mungkin bisa. Terus kan dan ada RJ juga itu kan. Nah, jadi katanya termasuk ini saya balik dulu lah sebelum itu. RJ gini rame-rame gitu. Sementara kan kalau dari sini kan menawarkan RJ, Pak Jokowi masih menawarkan RJ. Dianukan oleh mereka. Wah, itu kita dibujuk untuk supaya RJ kan gitu kan. Gitu. Dan kemudian setelah ternyata ada RJ, malah mereka dimusuhi kan gitu kan. Iya. Kan tapi nggak konsisten caranya berdiplomasi itu, Pak. Contohnya kalau mereka di RJ, kenapa kok LP-nya dihentikan? Kenapa kok kita juga nggak dihentikan kan? Jadi kan terbesit ya, Pak ya. Terbesit dia tuh sebenarnya tidak mau, Pak. Kasusnya itu sampai di pengadilan. Dan itu Pak Ugro loh mendukung bundling itu. Kalau saya begini, Pak ya. Saya tidak menjelekkan Pak Ugro enggak. Iya. Saya hanya ingin menyampaikan pada masyarakat ini. Segitulah dahsyatnya pembelaan itu tadi. Sampai orang-orang itu tadi saya bilang jangankan orang awam. Mantan menteri aja Pak Mahfud aja kan juga beda pendapatnya pertama kali. Betul. Pertama kali dulu Pak Mahfud kalau nggak salah ya mengatakan ya itu memang itu pembuktiannya kayak gini. Belakangan kan enggak, harus dibuktikan dulu. Ya termasuk juga dengan Pak Ugro itu. Pak Ugro terbawa oleh itu, Pak. Kalau saya ya pemahaman saya. Nah, terbawa oleh arus itu dan bukan hanya Pak Ugro sendiri, Pak. Masih banyak lagi para senior. Tapi tidak se ekstrim Pak Ugro mau sampai ngomong-ngomong gini-gini. Kalau yang lain itu kebanyakan ya udah Pak Jokowi tunjukkan aja lah ijazahnya. Itu selesai urusannya kan terbawa oleh mereka, Pak. Itu kayak gitu, Pak. Banyak Pak polisi yang senior saya yang mendukung bahwa ini kita tuh jangan sampai dibodoh-bodohin Pak Jokowi misalkan kayak gitu. Itulah yang saya ingin luruskan ya itu. Terjadi Pak di pembelaan itu. Yang mempunyai pemahaman seperti Pak Ugro itu bukan hanya Pak Ugro sendiri, Pak, ada yang lain. Sebenarnya dia nggak pernah ngomong di publik aja. Tapi intinya percaya bahwa kasus ini katanya mereka bisa selesai dengan menunjukkan ijazah ini seperti Pak Asrul Sani. Ya gitu kan seperti Pak Asrul Sani selesai. Pak, dalam kenyataannya Pak itu kan dulu ijazah pernah ditunjukkan waktu gelar khusus itu tuh. Yeah. Di sisi lain kan ada yang nggak percaya tapi setelah ada yang mereka yang kisuannya ngaku baru mereka nggak bisa ini kan. Iya kan itu kan diomongkan gitu. Mereka pecah sendiri. Itu Pak, jadi menghadapi seperti Pak Ugro kayak gitu itu saya itu Pak. Jadi tantangan saya itu untuk bagaimana ini cepat segera selesai itu. Ya untunglah belakangan ini udah selesai. Terus kembali ya pada masalah penahanan dan tidak tadi ya. Ini begini Pak. Polisi itu Pak tugasnya hanya mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, terus kemudian bikin berkas dan berkasnya itu kirimkan ke jaksa. Itu aja tugasnya. Begitu jaksa itu selesai mengatakan Bapak itu cukup, P21. Kewajiban polisi adalah menyerahkan pada dia tersangka. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak Refli. Apa gunanya ditangkap di ini? Itu kan penyidikan sudah selesai. Nah, tadi saya nyampaikan pada rakyat ya. Ini akibat daripada perbedaan penafsiran. Mengenai penyidikan itu saya sudah berbeda. Kalau saya yang namanya penyidikan itu Pak, tugas polisi kan mengumpulkan barang bukti, meriksa saksi, bikin berkas, serahkan ke jaksa. Jadi Pak, yang namanya penyidikan itu termasuk menyerahkan ke jaksa itu adalah termasuk penyidikan. Masih kewenangan penyidikan. Kalau sudah diterima dan oleh jaksa tanda tangan saya terima, itu namanya penyidikan selesai Pak. Tapi Pak Refli kan bilang kan, ini kan penyidikan sudah selesai karena udah ada kasus, berkas sudah dikirimkan segala. Kenapa harus ditangkap gitu loh, dia bilang gitu. Oke. Kenapa harus ditangkap gitu? Jadi, kan mestinya kan dipanggil dulu kan gitu kan. Aturannya kayak gitu. Jadi pemahaman Refli itu penyidikan tuh sampai P21 aja. Padahal P21 itu tadi ngomong gitu tadi. Padahal P21 itu kan ada tahap 2.
tahap 2 yang penyerahan itu masih kewenangan penyidikan. Enggak, dia ngomong gitu dalam rangka untuk menyampaikan argumentasinya bahwa untuk apa harus ditangkap. Untuk apa harus ditahan, gitu. Kan penyidikan udah selesai. Apa alasannya untuk menangkap segala? Apa mau nyari barang bukti baru lagi? Nah, saya bilang yang namanya penyidikan itu Pak, termasuk menyerahkan itu rangkaian daripada penyidikan. Nah, ini penyidik Pak, setelah berjuang 1 tahun lebih ini, ibarat mau bikin tesis lah gitu kan. Ini kan udah hampir selesai mau ujian kan. Ini. Mau ujian. Ini tesisnya udah selesai kan, tinggal diserahkan pada dosennya. Nah, kalau kemudian itu hilang tesisnya itu Pak, tiba-tiba apa kebakar apa kan sia-sia kan. Dia kan meyakinkan Senin memastikan harus, iya kan, meyakinkan harus Senin itu sudah ada barang itu yang diserahkan. Disitulah dia mengambil diskresi. Saya bilang itu tadi masalah diskresi juga diperdebatkan lagi. Menurut dia diskresi adalah menurut undang-undang pemerintahan. Dia bilang itu begini harus sesuai dengan aturan dan gitu bunyinya. Saya bilang diskresi, pemahaman diskresi mengenai dalam undang-undang mengenai pembangunan itu berbeda Pak dengan diskresi yang berlaku di polisi. Di polisi itu diskresi itu diatur dalam undang-undang kepolisian Pak. Hanya saya lupa pasalnya ya, 14 atau berapa bunyinya ya. Polisi itu boleh melakukan tindakan lain menurut kepentingan, bukan reseptif. Melakukan tindakan pilihan tindakan sesuai dengan perhitungannya dia di lapangan. Kalau memang itu perlu untuknya. Tapi ada batasannya. 1, tidak boleh melanggar HAM. Yang 2, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Yang 3, harus imbang antara tujuan dengan cara yang digunakan. Saya kasih contoh gitu. Itulah diskresi. Dan polisi Pak, yang namanya tugas polisi itu tiada hari tanpa diskresi Pak. Kalau mau tahu pengertian diskresi ya. Contoh polisi lalu lintas. Di lapangan lihat bis penumpang penuh. Menurut aturan lebih daripada penumpang bisa didenda itu Pak. Betul. Penumpang harus turunkan. Tapi kalau Jakarta dilakukan gitu, polisi bisa dilemparin rakyat kan. Kan bikin macet kan, bikin orang-orang terlambat ke kantor. Makanya polisi silakan aja terus. Dia nggak nilang itu. Padahal itu kapasitasnya melampaui ini. Itu namanya penumpang. Diskresi Pak. Kan gitu. Itu contoh ya gitu. Karena dalam hal ini saya dulu pernah berdebat dengan anggota Kompolnas. Untung udah pensiun sekarang. Berdebat gini, saya Pak nggak setuju dengan diskresi itu. Kenapa? Karena diskresi itu memberikan polisi untuk melakukan kecurangan. Jadi harus dihapus. Bu, saya protes saya bilang itu. Diskresi itu tadi tidak ada polisi itu tanpa diskresi. Kenapa harus pakai diskresi? Karena undang-undang tidak akan mungkin ngatur Pak sedetail mungkin setiap aturan. Contoh tadi misalkan bis lebih penumpang, kecuali kalau itu mau menghambat kemacetan, Anda boleh. Kan nggak mungkin hukum mengatur gitu kan. Nah, makanya itulah harus ada aturan diskresi itu. Termasuk juga kalau orang menyelamatkan orang mau dibunuh ataupun dilukai oleh orang gila. Polisi bisa ambil diskresi itu. Apa saya tangkap? Apa saya biarin aja? Apa saya tembak kakinya? Atau apa saya tembak kepalanya biar langsung mati? Itu namanya diskresi. Itu loh Pak. Jadi pilihan yang harus dilaksanakan oleh. Sama juga kemarin ini. Ketika mau selesaikan, kita kan melihat track record-nya Pak. Track record dia kan hanya menghalang-halangi itu kasus supaya tidak selesai kan itu Pak. Penyidik pasti berpikir dong ini wasa daripada ambil risiko, ya udah. Masa mau dipanggil Pak? Dipanggil kan nanti akhirnya kalau dia alasan sakit, kita nggak punya kewenangan lagi Pak untuk maksa dia untuk menghadapkan Senin itu kan. Ya contohnya gitulah Jadi mengenai masalah penangkapan perlunya itu kan memenuhi syarat harus panggil dulu. Ini pengacara yang paling pintar tuh ngomong persyaratan itu memang undang-undang aturannya begitu Pak. Segitu. Dalam keadaan normal ya kayak gitu. Tapi kan itu tidak sebutkan bahwa apa yang namanya itu dipanggil karena apa, kemudian harus ditangkap karena apa. Kan hanya bilangnya kan gitu kan. Persyaratan itu bisa ditangkap itu adalah karena itu. Gitu. Padahal polisi yang itu dalam penyidikan itu menghadapkan itu dalam penyidikan. Masa andainya dia nggak panggil ini dia lari, mau apa kita ngomong Pak? Dituduh ini lagi kita rugi lagi. Itulah makanya. Kemudian kalau keputusan ini disalahkan pra peradilan, nah ini kita lari pada pra peradilan. Tadi judulnya mengenai pra peradilan. Jadi pra peradilan ini wah lu ngomong gini apa tujuannya adalah supaya kita sih mau selesai mau berhasil mau enggak, saya ingin menunjukkan bahwa ini tindakan aparat itu benar apa enggak gitu. Itu tujuannya gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan pada rakyat ya.
Yang namanya pra peradilan itu Pak adalah suatu cara untuk mengkontrol apakah tugas penyidik ataupun penuntut umum tergantung siapa ini itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar formil maupun materialnya. Nah, itulah sarana pra peradilan. Nah, kemudian endingnya daripada pra peradilan itu hanya menentukan oh ya ini salah, ini benar. Gitu toh aja. Kepada putusan yang salah maka misalkan tindakan penangkapan dianggap salah, ya penangkapannya jadi batal. Kalau penyitaan itu dianggap salah prosedurnya, ya barangnya dikembalikan. Dan jadi tidak ada nilainya Pak ya. Jadi tidak ada apa-apanya dan ini Pak yang namanya pra peradilan itu kayak gitu. Dan yang namanya pra peradilan itu Pak, saya penyidik 30 tahun. Ribuan kali Pak kita tuh dapat pra peradilan itu. Bagi polisi Pak, kalah pra peradilan bukan aib. Karena apa? Karena itu adalah penilaian daripada sah apa tidaknya tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi. Nah, diskresi ini Pak, penekanannya adalah ini benar apa salah itu pasti beda-beda Pak. Kalau dari kacamata polisi, benar saya sesuai dengan SOP kok. Daripada dia lari, daripada ini kan itu benar menurut saya. Betul. Tapi ini kan enggak, ini enggak sesuai dengan aturan. Disitulah hakim akan bicara kan. Nah, terhadap putusan itu endingnya cuma dua itu aja. Batal itu apa yang disampaikan dan kembalikan atau apa dan tidak berlaku kan itu. Hanya yang dianukan untuk pra peradilan itu sasarannya apa? Kalau penangkapan, penggeledahan tadi katanya penangkapan sama penggeledahan karena polisi kan sampai masuk ke kamar itu tadi gitu kan. Kalau penilaian saya pribadi ya, kalau polisi sampai buka gitu. Di dalam tugas polisi itu Pak kalau mau diekspos semua ya kayak gitu Pak. Katanya itu ya bukannya berarti ini kayak teroris saja gitu. Kayak itu teroris atau seperti film itu. G30 mereka dilarikannya itu kan kita sewenang-wenang nggak melanggar HAM. Nah itulah kan itu beda penafsiran kan. Penafsiran itu harusnya dilaporkan ke pra peradilan itu. Dan bagi polisi Pak udah ribuan kali saya penyidik ya. Itu kalau kita kalah menang nggak ada peduli Pak, nggak ada, bukan aib. Buat polisi. Bukan polisi, bukan aib. Karena tadi, itu hanya koreksi aja supaya kita hati-hati. Penafsiran anggota ternyata nggak benar. Contoh aja misalkan gini, saya sendiri dulu diskresi itu sering berbeda pendapat dengan anggota saya yang terlalu berani gitu. Kasus waktu itu kayak unit mengenai ekonomi. Dia ya waktu itu ada kasus satu motor di situ pemalsuan apa itu langsung disitanya satu ini Pak, satu bengkel itu, satu gudang itu. Saya bilang ini jangan, sob dan ini. Anda nanti ya kalau kena pra peradilan Anda tanggung ya. Benar Pak. Masa motor satu semuanya yang disita satu bengkel, satu ruangan bengkel gitu. Berapa kali saya nangannya. Itu contohnya. Contoh diskresi. Dan waktu itu saya kalah, saya panggil itu si Mayer itu. Nah, lihat tuh. Siap. Anda pakai otak dan pakai HAM saya bilang gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, ini kalau kita kemarin ini mau kalah mau menang itu silakan. Apalagi Pak ini pra peradilannya itu yang dilakukan adalah polisi yang sudah selesai semua itu. Ini kan semua sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Iya. Kecuali kalau pra peradilannya itu ya. Dia masih ditahan. Dia yang di pra peradilankan itu kemarin itu yang karena penangkapan yang terakhir itu Pak gitu. Kan sebetulnya kalau dilihat-lihat, ngapain dia menang juga nggak ada untungnya kan? Untungnya. Wong itu penahanannya, penggeledahannya sudah berlaku dan dalam penggeledahan itu nggak ada satupun yang diambil. Hanya beda perlakuan lah seakan-akan kita dianggap sebagai teroris gitu. Kalau polisi melihatnya bukan ini teroris atau pelanggaran hukum yang ringan. Ini ada unsur apa enggak? Kan dia tersangka, sudah tersangka. Tersangka itu artinya ada melakukan pidana kan, cukup unsur. Itu untuk bedanya bisa ditangkap apa tidak. Nah itu penafsiran polisi. Betul. Kan. Kalau penafsiran mereka kan, mestinya kan ini kan hanya pelecehan, bukan apa, hanya penghinaan gini-gini di bawah 5 tahun itu. Enggak. Kan dia bilang gitu. Dia nggak mikir tuh yang 1 tahun ya, setiap hari gini menghina itu nggak disampaikan pada publik. Nah, betul. Akhirnya apalagi untuk penahanannya saya bilang itu. Kan itu jaksa kan meneruskan. Kenapa polisi kok menangkap biasanya ya kalau dulu kalau polisi itu menyidik satu kasus sudah ditahan diserahkan pada jaksa. Jaksa biasanya akan nanya atau lihat datanya ditahan apa tidak. Biasanya ya kalau polisi itu menahan itu kemudian jaksa juga meneruskan penahanannya. Nah kemarin tuh relawannya Jokowi marah. Itu iya kan jaksa harus kompromi dong Pak, harus kompak dong.
Enggak, saya bilang enggak boleh jaksa dengan gitu. polisi bukan. Pertimbangannya adalah begini Pak, saya bilang itu. Kalau polisi itu menahan ya itu, kan pasti ada alasannya kan, supaya dia nggak lari atau dikawetkan. Itu pertimbangan polisi ketika masih dalam penyidikan kalau ditahan. Jaksa begitu diserahkan pasti akan tanya dia bagaimana, dan jaksa akan berpikir ini polisi aja menahan pasti ada alasannya kan. Orang ini brengsek apa enggak, ini mengulangi perbuatan apa enggak, mau lari apa enggak, mau menghilangkan barang bukti apa enggak gitu. Jaksa supaya enggak ambil risiko banyak ya ditahan ikut-ikutan. Kan gitu yang terjadi, bukan karena kompak. Nah, pertimbangan rasional, masing-masing resiko Pak, masing-masing. Itu jaksa untuk menahan atau tidak juga diskresinya jaksa itu. Tergantung dari pilihan dia lakukan. Jadi nggak bisa dipaksakan itu. Saya kemarin ngomong sama relawannya Pak Jokowi, saya bilang di dalam satu podcast ya, jangan, nggak bisa Pak kita tuh nurutin kayak gitu sesuai dengan tuntutan ini masing-masing. Ini sekarang Pak sudah sampai ke jaksa. Polisi itu Pak, saya pribadi saya udah tepuk-tepuk udah selesai. Untungnya Pak jaksa kemarin waktu nerima penahanan wise, dan saya bilang itu. Dia jelaskan bahwa ini saya tahan karena memang ini, tapi kemudian tidak teruskan karena satu ada permintaan dari keluarga yang bisa menjamin, ada apa dukungan masyarakat, dan di luar kondisinya juga kalau saya tahan mungkin akan menimbulkan gejolak yang lebih rame kan gitu kan. Karena ditahan maupun tidak bikin rame dah. Untungnya apa? Ini begitu nggak ditahan, ramenya Pak Jokowi cuman keluar-keluar sebentar aja kan, habis itu sekarang menerima kan gitu. Iya gitu kan. Jadi betul pilihan jaksa itu. Dan yang paling hebat yang saya apresiasi jaksa adalah, baik Pak kita terima dan kita tidak tahan karena melihat perkembangan lingkungan, tetapi kami sudah menentukan pengadilannya adalah di sini dan Jakarta kami akan cepat-cepat ini. Itulah Pak tujuan saya selama ini Pak sebetulnya itu. Jadi prediksi selama saya dulu mengenai itu, ini Pak kasus ini selesai apabila kasus ini akan dibuktikan di pengadilan. Antara itu tadi yang ngotot bahwa pakai medsos bahwa ini benar pasti teorinya termasuk teorinya X-Raymond itu penelitian dan sebagainya itu. Apakah itu penelitian atau penelitian abal-abal atau framing, itu nanti akan dilihatkan di pengadilan. Kenapa begitu? Karena di pengadilan itu semua terbuka Pak. Betul. Step by step terbuka. Meriksa saksi ahli terbuka, dipanggil, kita bisa tahu apa yang ditanyakan dari situ gitu. Bahkan Pak Jokowi harus datang gitu ya Pak. Iya itu tuntutan mereka. Kalau saya sih nggak mikir gitu kan. Saya yakin nanti ya kalau hakimnya tuh wise gitu, pasti dia akan mencari keadilan yang sesungguhnya lah gitu. Masalah hadir apa tidak itu kalau hakim masih membutuhkan bahwa bukti yang dia nggak yakin ya gitu, misalkan Pak Jokowi itu bahwa itu yang disita jasanya itu dari Pak Jokowi atau siapa oleh penyidik kan gitu. Kan itu barang buktinya nanti kan asumsi kita kan sudah disita nih yang ijazah asli yang nanti kan Pak Jokowi ditunjukkan gitu kan. Bayangan saya kalau hakim ingin yakin mana tersangka apakah ini tidak cukup dengan penasihat hukumnya saja, tapi bisa jadi itu terjadi Pak cuman penasihat hukumnya saja kan, karena sudah karena di situ menurut saya sih tidak ada kewajiban untuk kayak itu dalam perkara-perkara apapun. Tapi kalau hakim itu ragu, harus meyakinkan ya pasti diundang. Tapi dalam hal ini kan Pak Jokowi sudah siap untuk datang. Kalau saya harapan saya supaya ini ya, mendingan ya datang aja lah Pak supaya puas dan supaya bisa dibuktikan bahwa itu memang betul-betul Pak Jokowi itu pegang ijazah yang disita itu kan, sehingga publik tidak berkepanjangan gitu. Kecuali kalau Pak Jokowi sendiri pengen ini kasusnya panjang ya mungkin ya. Itu apa? Nah kemarin kan kalau kita lihat Pak di penyidikan mereka berharap SP3. Ya semua tersangka juga begitu kan, itu wajar-wajar aja. Lalu ada isu di kejaksaan mereka berharap di deponering kasus ini, tapi ditepis oleh pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu yang mengatakan kita udah pilih tempat persidangan di Jakarta Timur, artinya deponering nggak mungkin. Lalu kemudian nanti kan divonis, kan orang-orang ini karena merasa sebagai pahlawan, mereka tuh sudah punya ekspektasi harapan yang sangat tinggi. Lalu nanti mereka berharap, oh kalau nanti divonis paling kita di amnesti. Itu bukan hanya perkiraan mereka, saya sendiri ngomong gitu. Kalau saya sendiri ngomong gitu, karena gini. Selama ini Pak, ini saya mengomentari Bapak, pernyataan Bapak ya. Jadi selama ini Pak, cara strategi yang ditempuh oleh dia itu Pak, dia ingin meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka itu adalah orang yang benar, tapi kemudian didolimi atau dikriminalisasi oleh Pak Jokowi yang dulunya adalah penguasa kan gitu kan, sewenang-wenang gitu kan,
buktinya sampai si Bambang Nur, Bambang siapa Bambang itu dihukum dan Sugikno. sebagainya tanpa bukti yang kuat gitu. Padahal sudah lihat peradilan. Itulah citra dari peradilan kita. Kan gitu kan. Ya. Nah, kemarin selama dalam ini manuver mereka itu. Iya. Mereka kan tujuannya kan ini tidak disidang kan. Betul. Hanya minta ijazahnya tunjukkan. Kan gitu kan tuntutannya gitu. Selesai. Buktinya mereka bahwa mereka tidak ingin minta disidang kan. Buktinya apa? Kan slogan-slogannya kan kami minta itu supaya dihentikan. Ini jangan ditahan. Nah, semua kan itu tujuannya kan supaya jangan sampai Zolim Pak Jokowi. pokoknya di persidangan ini jangan sampai berjalan lah kayak gitu kan. Iya kan? Karena minta di SP3 karena kami merasa dikriminalisasi. Itu hak dia Pak untuk ngomong gitu. Dan pengalaman saya dalam sebagai penyidik itu tidak ada Pak orang pelaku itu ya iya Pak begitu ketangkap iya Pak saya Pak saya salah gini. Pertama kali memang gitu Pak, tapi kemudian setelah ditunjukkan bukti, oh iya Pak saya salah itu baru. Karena kalau dia ngaku tuh akan mengurangi hukuman kan gitu. Tapi kali ini aneh ini, pertama kali kan sudah bukti 700, saksi 100 ini masih di bidang kriminalisasi Pak. Bagaimana itu? Makanya kemarin waktu mau dikirim itu kan tuntutannya Pak supaya ini dideponir di SP3 kan kayak gitu. Bagi saya itu sah upaya mereka Pak, memang hak daripada dia untuk menafikan apa yang dikumpulkan oleh penyidik. Nah, nanti ujiannya adalah di pengadilan gitu Pak. Sejak dari dulu Pak itu ketika mereka itu minta gelar ulang itu Pak, gelar khusus itu. Saya bilang Pak, ini tolong besok ya Bapak pada waktu gelar khusus itu bawa barang bukti itu Pak. Bukti hasil penelitian itu bawa serahkan situ. Supaya bukti-bukti yang Bapak kuasai miliki itu nanti bisa dimasukkan di dalam berkas. Karena Pak yang akan disidangkan oleh hakim itu hanya berkas yang ada di kepolisian. Berkas yang di kepolisian Pak. Kalau enggak ya percuma. Nah nanti kalau di persidangan hakim itu bisa memberikan kesempatan pada pihak yang sana itu. Itu tergantung hakimnya juga. Kalau hakimnya merasa penting dikabulkan. Jangan nanti dianggap hakimnya berat sebelah. Kan gitu kan. Betul. Ternyata enggak diserahkan juga. Enggak sih ya? Atau memang enggak ada itu penelitian? Enggak ada. Saya yakin enggak ada lah. Dia kan hanya ngomong-ngomong gitu. Bukti penelitian itu enggak waktu itu datang kan diundang Pak. Yang datang cuman ngomong. Yang diomongkan apa yang di media itu gini. Opini, asumsi. Nah itu kan rugi. Itu sudah saya sampaikan dari dulu Pak. Sudah begitu pun mereka masih menuduh bahwa itu ini nggak adil kan gitu kan. Makanya itu besok ini intinya mereka ingin inilah menunda-nunda supaya ini jangan sampai ke peradilan. Tapi kemarin begitu dia sampaikan P21, nah ini udah tinggal pada jaksa kan. Nah, dia kan mintanya pada jaksa kan akhirnya cuma memohon ditangguhkan. Penahanan. Tidak di penahanan. Pasti tadinya minta SP3-nya masih bunyi juga kan gitu kan. Tapi begitu jaksa ngomongnya ini tidak ditangguhkan gini-gini bahwa ini akan sudah saya baca persidangan cepat mereka tidak tuntut itu lagi itu. Gantinya adalah mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu pada salah satu kiat Pak, suatu kiat untuk menunda supaya kasus itu jangan disidangkan. Dan tidak menyentuh substansi perkara. Yang diajukan tidak menyentuh itu. Lebih ke pada prosedur yang di inilah. Dan prosedur itu udah lewat. Presiden udah lewat, tapi dibilang ya itu hanya untuk ini membuktikan para publik bahwa itulah Pak, itu cara berpikir dia Pak. Kelihatan kan mastermind-nya dia itu untuk diksinya yang mereka pilih juga. Yang itu adalah untuk meyakinkan pada publik bahwa mereka itu benar. Selama ini. Iya Pak, kayak gini gitu. Tapi nanti dipikirnya kalau polisi nanti kalah pra-peradilan itu kan memang polisinya kan brengsek kan melanggar hukum. Dan semua. itu akan narasi yang akan dibangun. Itu yang akan dibangun. Padahal menurut saya yang namanya pra-peradilan itu hanya kontrol tindakan itu benar apa enggak. Benar apa enggaknya itu tidak kepada undang-undang Pak, tapi pada aturan prosedur yang tidak tertulis, penafsiran beda-beda. Makanya polisi kalau kalah pun ini dia tidak akan menggugurkan P21-nya polisi kan gitu. Ya, kasarannya kayak gitulah. Kasar misalkan pra-peradilannya besok diterima. Bunyinya kan cuman oh ya penangkapan yang kemarin itu salah. Tidak sah. Tapi kan udah ditangkap. Sekarang nah ya makanya kalau itu kalau dulu tidak sah maka harus dibebaskan kan. Kan gitu kan. Itu kalau ditahan ya Pak ya? Enggak, bukan. Kalau yang dulu kan misalkan penahanan, yang digugat kalau nggak salah penangkapan, penggeledahan.
penahanan mungkin enggak ya, karena kemarin belum ditahan kan gitu. Nah, nanti kalau ada peradilan kan hasilnya kan, oh iya pelanggarannya apa, penangkapannya melanggar, penggeledahan cara-caranya salah, berarti penangkapan yang kemarin itu tidak sah. Nah terus what? Wong itu barangnya sudah ditangkap yang lalu, kemudian sekarang dimasukkan ke sini kan sebenarnya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi itu hanya tujuannya untuk meyakinkan pada publik bahwa itulah kinerja polisi kayak gitu. Dia hanya untuk menunjukkan gitu. Polisi. Nah, kalau penjelasannya kepada masyarakat ya, polisi tidak akan begitu Pak, tidak akan ketakutan tidak akan ketakutan pada tuduhan masyarakat bahwa polisi selama ini berbuat nggak benar kayak gitu. Kalau bagi saya ya itu, kita kalah di pra-peradilan itu hanya caranya saja kok. Bukan naib. Ya, pelanggaran HAM itu ukurannya beda-beda Pak gitu kan. Kalau orang ditangkap itu harus dipanggil dulu. Nah kalau kemarin itu kita panggil, kalau dia menolak karena sakit, apa kita jawabnya? Kan nggak bisa maksa. Betul. Gagallah kita untuk mengajukan hari Senin itu. Itulah pertimbangan itu Pak. Yang pertimbangan itu kan apa, khayal gitu Pak. Jadi nggak eksak gitu kan. Nah disitulah makanya itu ya mudah-mudahan ini disidangkan cepat. Dan mereka kita di lihat pengadilan aja, tadi seperti saya bilang kan, di kejaksaan mereka berharap deponering. Di pengadilan mereka berharap kalau divonis bebas sih sepertinya enggak, karena dari orang-orang yang masih konsisten dengan proses hukum, kita tidak seperti Bapak, kita tidak membela siapapun, akan melihat urutan peristiwa. Ya kalau saya Pak, harapan saya itu cuman gini aja, ini harus dipersidangkan supaya bisa ceto welo-welo, jelas rakyat itu apa yang terjadi sesungguhnya kan gitu kan. Selama ini apa yang terjadi sesungguhnya kan hanya ada ditulis dalam berkas perkara itu yang direkod oleh polisi. Kadang-kadang polisi juga mungkin bisa curang juga, diomongan gini tapi nggak ditulis kan, itu bisa. Ya itu mudah-mudahan nanti kalau di sidang itu terbuka, publik bisa ngelihat semua itu. Bisa nanti kan saksi ahli dipanggil, apa keterangannya. Ini saksi ahli juga gitu Pak, nanti kelihatan nanti ada saksi ahli yang betul-betul sesuai kompetensinya, tapi ada saksi ahli yang belain pihak. Itu sering terjadi kan dulu di dalam sidang yang dulu-dulu itu, yang itu saya bilang, saksi ahli Anda jangan ngasihkan pendapat Anda sendiri mengenai asumsi Anda gitu, tapi keterangan keahlian Anda kan gitu. Itu kayak besok ini mudah-mudahan gitu. Kemarin saya dengar dari mereka, wah oke lah akan saya kuliti Pak Jokowi dan di depan situ gitu kan gitu. Itu kan bayangan mereka gitu ya. Saya nggak ngerti apakah itu pengalaman dia selama sidang-sidang kayak gitu yang akan terjadi ya. Di dalam persidangan itu dikasih kesempatan untuk para pihak itu sering berantem berdebat di situ. Saya nggak habis pikir, tapi ya kalau bayangan saya itu cuman gini, harapan saya juga mudah-mudahan besok sudah di sidang itu ditunjuk hakim yang betul, berkompeten, berani hakim itu menunjukkan kebenaran, tidak takut diintervensi oleh orang lain, dan bersumpah dia itu jujur tidak terima suap. Kalau saya cuma gitu aja. Karena ini kita yang didambakan oleh masyarakat itu kebenaran itu, kalau sampai di situ aparnya itu tidak jujur Pak, percuma kita jadi akan menyisakan keterbelahan itu tadi Pak. Dan vonis itu akan jatuh, mudah-mudahan tidak ada hal lain setelah itu. Jalanin makanya vonis. saya bilang ya, mudah-mudahan persidangan itu betul-betul tergelar dengan transparan. Artinya transparan gini Pak, apa-apa keterangan yang diajukan oleh pihak dari pihak Pak Jokowi dan yang diajukan oleh mereka, walaupun ini susulan dan sebagainya itu, mudah ditampung itu Pak, supaya publik lebih tahu Pak, susulan bukti yang mereka katakan itu sebagai senjata pamungkasnya itu bullshit atau betul-betul ini kan gitu kan. Gitu. Jangan-jangan seperti respon dulu kan, wah penelitian tuh canggih, saya gini-gini, saya boleh dibantah, belakangan saya dulu salah. Dengan gambarnya kayak gitu kan konyol Bang gitu kan. Nah itu mudah-mudahan gitu Pak. Jadi intinya kalau sampai itu nanti betul-betul disidangkan itu, saya doain betul Pak, karena apa yang ditunggu oleh masyarakat itu kebenaran itu yang mana. Sampai sekarang kan pada bingung Pak. Para pejabat itu pun Pak yang mendesak dengan keperluannya itu menunjukkan ijazah segala itu, mereka masih ragu Pak, itu apakah ijazah itu memang betul-betul asli apa enggak, cuman itu doang. Kalau mereka umumnya di lapangan gitu. Kalau saya sih, apakah tuduhan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu bisa dibuktikan apa enggak? Kalau saya sih gitu. Bukan asli tidaknya Pak ijazahnya Pak Jokowi itu. Bukan asli. Karena bagi saya ya Pak,
yang namanya yang ini perlu diperdebatkan ini adalah Pak Jokowi itu memang betul-betul berijazah ke UGM atau bukan, itu aja. Perkara fisiknya ijazah sekarang yang masih disimpan itu, bagi saya tidak care itu, tidak perlu dibuktikan Pak ini asli apa tidak. Karena apa? Karena kalau seandainya itu ini dari Gama sudah mengatakan, oh ya ini memang lulusan gini Pak, kan itu lebih kuat Pak. Betul. Daripada ini keaslian daripada ijazah ini. Itu bisa diperdebatkan sampai karena kiamat. seperti tadi saya sampaikan kan, saya lulus Akabri, tapi kalau kemudian ijazah saya itu tenggelam hilang gitu, kemudian saya nggak punya. Sementara saya belum punya duplikatnya. Sementara saya mungkin kemarin daripada repot-repot duplikat, saya bikin aja dari fotokopi, bikin supaya bisa saya pajang di ruang tamu saya gitu. Nah, itu kayak gitu. Apakah itu nanti kemudian dihukum sebagai menggunakan ijazah palsu atau tidak? Itu yang saya tunggu. Gitu Pak. Jadi kebenaran yang hakiki ya, bukan larinya kepada ini ijazah dia itu asli atau palsu. Dan kemudian kalau ijazah ini ternyata ya yang dibawa Jokowi itu ternyata palsu. Kemudian itu identik dengan dia menggunakan ijazah palsu ketika dia masuk ke jadi calon presiden harus calon apa dan sebagainya. Sementara dari Gama mengatakan Pak bahwa dia memang tamatan sini, dari yang lain-lain mengatakan itu memang alumni sini Pak. Jadi memang saya berani berkeyakinan dia memang berijazah dari itu Pak. Makanya Pak UGM sendiri kan ketika ditanya, terus Bu di mana ijazahnya Pak Jokowi? Kan jawabannya antara ini gini-gini. Pak UGM itu hanya mencatat bahwa Bapak ini lulus dari UGM, sudah pernah sekolah, ini buktinya, dan sudah diberikan ijazah. Lah mana ijazah palsunya? Yang bersangkutan Pak yang punya. Jangan maksakan kami untuk menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Kan logikanya kayak gitu Pak. Itu kan yang diburu oleh mereka. Dianggap UGM-nya itu berkolusi jadi Pak Jokowi kan gitu. Itu ini yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak. Jadi duduk persoalannya itu di situ gitu. Untuk membuktikan apakah Pak Jokowi itu memang betul-betul punya ijazah UGM. Karena memang kalau dilihat juga siapapun yang menjelaskan selama itu mengarah pada kebenaran bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah, itu mau individu, mau institusi itu semua diserang sama mereka. Iya, jadi degradasi termasuk UGM kan. UGM kok kampus sebesar dianggap itu polusi, dianggap ini masuk ke polisi pun begitu. Sampai koran pun pengumuman yang dulu itu. Wah itu korannya direkayasa tuh. Ini ada U, ada OE kan gitu. Itu saya pikir itu pemikiran kalau bagi kita yang ngerti itu ya Pak. Wah ini membohongi rakyat ini Pak. Melencengkan makanya benar memang perkara ini harus diselesaikan. Iya Pak. Dan walaupun nanti mereka akan mendegradasi hakim juga. Ya kalau mereka kalah ya pasti mendegradasi. Kalau mereka menang ya pasti menyanjung itu. Betul. Ini sama jaksa. Sekarang kan disanjung-sanjung. Jaksa aja sekarang disanjung-sanjung. Sampai Gatot Nurmantio itu terakhir mantan panglima kita itu, panglima TNI itu mengatakan membandingkan SOP kejaksaan ketika menetapkan Dadan sebagai tersangka dan kalau itu Pak ya saya tinggal katakan kembali pada teori yang saya pertama kali. Yang ngomong itu siapa? Itu apa masuk dalam kriteria 4 itu? Itu aja Pak itu. Jadi itu pada rakyat saya cuman gitu pesannya pada gitu. Betul. Yang ngomong kayak gitu lihat latar belakang daripada yang ngomong itu. Apakah masuk dalam kelompok saya yang 4 itu apa tidak? Kalau tidak, nah boleh itu Anda itu itu berarti ini pendapat orang-orang yang betul-betul pure tidak dimuati kepentingan. Tapi kalau dia termasuk dalam itu, ya silakan mau percaya apa enggak gitu. Apa akan pendapat dia yang disampaikan gitu. Betul. Karena cara mereka mengatakan gitu Pak, mereka pakai perbandingan. Tapi di sendiri mereka ngomong nggak boleh pakai logika. Sementara mereka lakukan itu Pak, contohnya pakai logika. Hukum itu nggak boleh pakai logika katanya begitu ya. Loh. Coba Pak katakan si Resmond dulu waktu itu. Saya ngomong Resmond sekarang enak aja karena dia udah sadar kan dulu. Dulu kan masih bantah. Yang namanya logika itu Pak. Itu contoh. Kalau dia kan pakai logika. Gini, ini kalau taskapnya enggak asli skripnya. Ya berarti ijazahnya palsu dong. Kan logika itu salah sudah Pak, sudah dibuktikan salah. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa yang namanya skripsi itu
Tidak semuanya kayak gitu. Iya, lembar pengesahan. Lembar ya bukan, skripsinya antara A dengan B beda. Ini ada lembar pengesahannya, ini lembar nggak ada. Apalagi cuma beda kertasnya lembar pengesahan. Udah dijelaskan kan bedanya latarnya itu kenapa? Karena skripsinya diketik gini selesai, diuji selesai, dinyatakan lulus, kan mau latar pengesahan. Pakai susulan kertasnya itu. Jadi kadang-kadang ketikanya nggak sama dengan isinya. Model ketikanya itulah gitu. Itu kan sama dia. Kalau dulu pertama kali kan yang dituju kan hanya ijazah palsu. Sementara respon skripsi palsu. Yeah. Turun lagi pada KKN palsu hanya gitu kan. Betul. Bahkan seseorang Pak mahasiswa itu saya pilih tanya Pak. Kemungkinan ada tuh Pak yang 80 orang lulusan tuh yang nggak ikut KKN ada Pak. Kemungkinan ya. Saya di AKB yang ketat itu aja ada kok Pak. Misalkan gitu ya. Kalau orang mau lulus dari basis itu orang harus ikuti ujian fisik di lapangan. Tapi pada saat itu dia sakit. Sehingga dia nggak ikut dalam ujian itu. Di itu dia nggak lulus. Maksud dia nggak punya ijazah AKB. Gara-gara kedapatan ada data ini. Dia tidak ikut itu. Sama juga itu. Itu jadi mereka memutar balikkan itu kalau kita boleh menerangkan pada rakyat ya. Sayang kalau dalam diskusi di publik itu kan kalau dipotong kan langsung dia yang ditunjukkan kan itu sehingga rakyat bisa bukan rakyat lah, semua pejabat pun bisa terkejar dengan keterangan dia itu kan gitu. Sehingga kita semua dibawa lari daripada logika dan ada beberapa yang fakta yang mereka sembunyikan Pak. Misalnya soal sekolah SMA-nya Pak Jokowi yang menurut mereka itu nggak ada itu. Ya itu tuduhan mereka ya. Kan mereka memframing bahwa dan mereka itu dibongkar sendiri oleh Rismond akhirnya setelah dia sadar ya. Bahwa ternyata ada itu, ada capnya yang SMA apa yang di Surakarta. Ya itu makanya jadi saya pikir yang saya agak miris belakangan ini kan ada kemarin ditemukan file-file PDIP ya. Itu kan. Nah itu pasti nanti akan dibawa, mudah-mudahan itu juga dibawa Pak ke persidangan. Bagi tapi saya sih PDIP malah ngasihnya ke YouTuber itu. Lah iya makanya itu. Tapi kalau kembali lagi kepada teori saya itu 4 kelompok itu ya. Tadi kan menunjukkan itu itu hanya analisis saya aja Pak. Jadi saya sini ngomong ini memberikan pada rakyat itulah duduk perkara yang dari kacamata saya. Gitu. Betul. Bukannya saya membela Pak Jokowi. Saya demi Tuhan saya tuh tidak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Saya sampai sekarang itu sejak saya ketemu dengan Pak Jokowi itu sekali Pak. Itu waktu saya kepala BPN, saya gelar di Solo mengenai Tanah Sriwidari. Saya gelar di sana kan gelar di wali kota. Waktu itu begitu datang Pak Jokowi mau wali kota kan, ya Pak selamat datang gini udah selesai. Itu toh aja saya ketemu Pak Jokowi secara pribadi. Jadi saya nggak kenal dengan mereka. Saya ini bantu ini bukan sama relawannya pun saya juga nggak ada yang kenal satu persatu. Tapi saya melihat ini karena masalahnya adalah ini masalah suatu yang menurut saya persepsi saya dari jalannya laporan Pak Jokowi terus kemudian penelusuran penyidikan itu menurut saya sih sudah on the right track. Gitu. Tetapi ini di framing oleh lawannya itu dengan seakan-akan ini semua tidak benar. Ini semua aparat nggak benar dengan teorinya dia. Sementara teorinya dia tidak mau dimasukkan di dalam berkas ini Pak. Sehingga kira-kira begitu garis besarnya. Lebih sehingga penggiringan opini. Iya memang dia kan pakai pengacara mereka sendiri malah ngomong Pak kita tuh Pak. Kalau untuk memenangkan ini saya quote, saya lupa di televisi dia ngomong. Untuk memenangkan suatu kasus perkara itu Pak, satu bisa pakai strategi legal hukum. Tapi juga bisa pakai strategi opini. Nah satu lagi nih yang berbahaya, yang pakai suap. Dia ngomong gitu. Ini ngomong mereka sendiri loh Pak. Nah dari 3 ini yang saya lihat ya sekarang ini, yang jelas dia mau memenangkan suatu perjuangan opini. Dengan pakai opini gitu. Saya ya kalau pakai perjuangan opini dengan opini yang benar Pak, tidak menyesatkan masyarakat, saya nggak apa-apa. Artinya ya dia menunjukkan kebenaran gitu, diterangkan gini. Tapi kalau yang disebarkan adalah post-truth itu tadi yang nggak benar kemudian dipaksakan supaya jadi kebenaran, itulah yang saya tentang besar-besaran. Makanya dengan adanya ini ending ini ada kanalisasi kepada perhatian, saya bersyukur sama Tuhan. Betul Pak, bersyukur sama Tuhan. Saya tepuk tangan, mudah-mudahan cepat selesai
Dan kemudian apapun hasilnya nanti Pak, kita nggak usah kecewa lah. Inilah negara kita. Karena estimate saya ya, seandainya ini hanya berandai-andai. Oke, tadinya suruh hentikan di kejaksaan nggak berhasil gitu kan. Kemudian ya terpaksa disidangkan. Disidangkan kan nanti mudah-mudahan persidangannya itu fair seperti yang kita harapkan. Karena kalau sidangnya nggak fair pun kita nggak percaya lagi dengan putusan itu kan. Nanti mah dibilang kalau nggak fair pasti nanti dari satu pihak dikatakan itu hakimnya sudah disogok dari A. Sementara kalau begini dari si B kan bisa saling tuduh menuduh itu kan antara kelompok pendukung sama ya. Itu tadi itu. Oke lah, mudah-mudahan dalam persidangan itu nanti fair terbuka, bukti dari sana ditampung, bukti dari sini ditampung secara transparan, dipertimbangkan betul-betul sehingga bisa kelihatan itu nanti yang hakimnya itu menghebat dan kebenaran yang di lapangan yang rakyat begitu. Sudah vonis. Mungkin ya sisi vonis dan kemudian dihukum. Kalau situasinya masih seperti ini ya, prediksi saya nanti akan diamnesti oleh Pak Prabowo. Kenapa saya bilang gitu? Karena Pak Prabowo sebagai presiden ya, itu banyak sekali Pak menghadapi sekarang carut marut gitu tadi. Dan kita itu menjadi korban mau bikin pertikaian yang bikin itu 4 tadi Pak. Kepada 3 ini ya mungkin dalam negeri nggak bisa kita pun nggak bisa apa-apa. Apalagi pada yang 2 orang ini Pak. Kalau ini pun bisa diatasi Pak. Ini yang 2 orang ini masih dendam dengan kita. Makanya Pak Prabowo sebagai pemerintah masih akan meminimais kan Pak. Yang bikin gonjang-ganjing akan meminimais. Yang di sini tadi, yang ini bekas-bekas ini tadi, ayolah kita damai. Itu Pak strateginya pasti itu. Kalau yang di luar kita nggak ngerti, nggak bisa. Karena itu kan pakai duit atau Soros siapa itu yang kita nggak bisa. Itu estimate saya Pak. Ini untuk sampaikan pada publik bahwa tujuan saya ngomong ini bukan kepentingan saya untuk tenar. Bukan saya karena saya membela polisi, enggak. Saya polisi, kalau polisi salah saya katakan salah, kalau polisi baik ya jangan di framing jadi polisi yang tidak baik. Itulah pesan saya pada masyarakat. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Pak Arianto. Pemirsa, kalau pemirsa lihat lagi video kita, mungkin ada 2 kali kita ngobrol sama Pak Arianto sebelumnya. Apa yang disampaikan beliau dari awal tuh konsisten sampai sekarang. Kecuali tadi ada tambahan, ini ada. Nanti tayangannya kalau ini ditayangkan jadi satu dengan yang dulu Pak. Supaya nanti pemirsa nggak usah banding-bandingkan. Kita taruh link apa. Jadi satu ini, dua-duanya keluar gitu. Betul. Jadi itu yang selama ini kita tunggu, makanya begitu kemarin ada pelimpahan berkas dan tersangka itu kita jadi ingat kayaknya harus ajak Pak Arianto karena beliau tuh melihatnya secara komprehensif bukan dari satu sudut pandang aja. Dan karena beliau lama di kepolisian, bertugas cukup lama di kepolisian, memang dedikasinya di sana menangani banyak perkara, jadi di kasus-kasus seperti ini banyak contohnya yang bisa dijadikan pencerahan buat kita bahwa kemudian banyak orang percaya pada propaganda misalnya lawyer-lawyer dan pengamat-pengamat yang merasa banyak kejanggalan dan lain-lain. Saya kira perlu untuk menyimak penjelasan dari Pak Arianto Sutadi. Dan ya benar dari awal beliau bilang persoalan ini hanya selesai kalau di pengadilan. Karena beliau termasuk petarung yang selama ini ikut di podcast atau di televisi, di show-shownya televisi, talk show-nya televisi. Beliau bahkan sempat jadi sasaran kemarahan. Selama saya di TV itu Pak, saya merasa bahwa kalau saya tampil pasti saya akan dihabiskan dengan menyerang pribadi saya. Itu strategi yang mereka terapkan. Sehingga saya kalau ditampilkan di TV itu saya pasti diadu dengan orang yang kalau diajak debat itu nggak bisa rasional gitu. Sehingga dan kemudian akan disinggung pribadi saya. Supaya saya marah gitu. Ada satu potongan dia itu waktu apa? Itu kayak gitu. Jadi memang kalau ngikutin harus bisa lihat bagaimana dari awal sampai sekarang Pak Arianto bicara itu tidak ada yang itu semua konsisten seperti itu dari awal. Karena itu kita sama seperti Pak Arianto juga senang sekali akhirnya perkara ini sampai di pengadilan. Saya dasarnya cuma ini Pak, supaya Bapak tidak sampaikan sama dukung saya. Saya ngomong di TV itu Pak,
apa yang prinsip saya cuman sepanjang yang saya sampaikan itu adalah kejujuran. Jadi saya kalau saya di TV itu nggak pernah Pak saya ngarang-ngarang kasus gitu enggak. Menurut pengamatan saya jujur kayak gini saya sampaikan. Dengan gitu saya yakin bahwa saya tidak akan berbuat kesalahan. Kecuali kalau saya menyampaikan itu dengan culas gitu ya. Mungkin besok lagi bahkan nggak ngomong seperti itu lagi. Itulah kunci saya selama ini. Selama 2 tahun itu ratusan kali ngomong di publik itu. Yang penting kejujuran, kita ngajak ke masyarakat melihatnya dengan kejujuran, itu saya kira lebih baik ketimbang kita itu mendengar provokasi. Betul. Gitu. Ya, dan terima kasih Pak Arianto sudah meluangkan waktu. Tadi janjinya 1 jam, tapi kayaknya kita ngobrol lebih dari 1 jam. Iya, terima kasih Pak. Pemirsa, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan.